Langkah senyap Jokowi bikin Demokrat PKS bakal absen di Pilpres 2024, ditulis oleh Nina Nur dari Siwar.com. Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini, kita menyaksikan maraknya penghinaan, fitnah, dan tuduhan tak berdasar terhadap seorang presiden. Sebuah gerakan yang masif, dari kadrun warga masyarakat hingga mereka yang menyebut dirinya mahasiswa, hingga para elit politik sendiri. Seenaknya bicara, tuduh sana, tuduh sini. Bicara PKI tanpa pernah bisa menunjukkan bukti. Berkuarnya pun hanya di media sosial, karena hanya di sana mereka bisa seenaknya ngomong atas nama kritik. Tidak peduli bahwa masyarakat bisa terbelah gara-gara politik. Kesatuan dan persatuan bangsa terpecah karena penerapan politik identitas yang masif, yang membedakan anak bangsa berdasarkan suku, agama, ras, dan pilihan politik. Tentu Presiden Jokowi tidak diam saja. Beliau menghadapi para pengacau ini dengan caranya sendiri. Cara yang perlahan, pelan, tidak gerusa-gerusu, bahkan kadang-kadang tidak kita sadari. Tahu-tahu baliho si singa sudah diturunkan TNI, lalu masuk penjara, dan kondisi masyarakat tenang dan damai. Tahu-tahu si santun sudah panik sendiri mengejar masa jabatannya hampir habis. Namun modalnya pres pun minim, hampir tanpa prestasi, cuma menang di kalangan pendukung dan buzzernya saja. Sementara si kumis hanya bisa ngomong A, lalu omongannya berbalik sendiri, ditampar kenyataan yang berbeda. Sama halnya dengan Partai Demokrat dan PKS, dua partai oposisi yang bagi orang mau jualan tapi nggak punya modal. Kader PKS malah sering kena kasus yang tidak elok dari segi akhlak, padahal katanya partai religius, bisanya hanya memberi komentar ketika ada isu yang ramai di masyarakat. Tapi kontribusinya? Sampai ada prinsip yang beredar di kalangan netizen, jika ada pilihan dan PKS memilih A, maka pilihan selain itu pastilah merupakan pilihan yang benar. Buat apa punya partai oposisi kalau kualitasnya sebatas melempar tuduhan dan hoax, bukan? Bicara kualitas, Partai Demokrat juga 11-12 dengan PKS, sukanya melempar tuduhan. Sampai Presiden Jokowi pun berusaha dilibatkan ketika ada masalah di internal partainya sendiri. Kader-kadernya pun tak jauh fungsinya, macam buzzer yang cerewet di media sosial. Isu yang dilemparkan sangat kelihatan akal bulusnya, semata-mata buat menjatuhkan Presiden Jokowi. Contohnya ketika politisi Demokrat melontarkan narasi agar Presiden Jokowi menunda pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan penanganan pandemi. Jika Presiden Jokowi ingin menerapkan saran Demokrat ini, maka Demokrat berjanji mendampingi Jokowi dan tidak akan mengejek mangkraknya proyek infrastruktur. Akal-akalan sebodoh ini kok dilemparkan ke Presiden Jokowi? Menjelang HUT kemerdekaan RI, Ketum Demokrat AHY pun mengeluarkan siaran pers menyebut kondisi pandemi di Indonesia belum ada tanda-tanda mereda, di mana perekonomian rakyat masih terpuruk dan kemiskinan meningkat. AHY pun menyebut pihaknya sudah memberikan banyak rekomendasi, saran, dan mengingatkan pemerintah dengan berbagai cara. Paham kok kita maksud AHY ini mau melemparkan kesalahan lagi ke Presiden Jokowi, bukan? Dengan menafikan bahwa Indonesia sudah berhasil keluar dari resesi ekonomi. Sekali lagi, Presiden Jokowi menghadapi mereka ini tidak dengan cara yang frontal, melainkan dengan cara merebus kodok, tanpa disadari oleh sang kodok, serta dengan cara yang simbolik, seperti main anggar di tempat lain, namun yang berasa kena sabetan ada di sini. Misalnya ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR, ada bagian yang sangat menyentil Demokrat, terutama AHY dan SBY. Presiden Jokowi menyebut krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa dihindari ya kita hindari, tapi jika tetap terjadi maka banyak hal yang bisa dipelajari. Api memang membakar, tetapi sekaligus menerangi. Kalau terkendali dia menginspirasi dan memotivasi. Pandemi itu sifatnya menguji, mengajarkan dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan resiko dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Seakan Presiden Jokowi mengingatkan SBY soal kebakaran hutan dulu yang tidak berhasil ditangani SBY hingga akhir masa jabatannya. Jadi sekarang jangan sok tahu dan sok pintar. Sabetan anggar Presiden Jokowi tidak berhenti sampai di sana. Beliau pun memakai pesawat kepresidenan bercat baru yang sempat dipersoalkan oleh Demokrat karena warna birunya berganti jadi warna merah putih. Lokasi pertama yang didatangi dengan pesawat itu adalah Jawa Timur yang gubernurnya diusung Demokrat. Seakan menunjukkan kalau SBY dan AHY sekarang bukan siapa-siapa yang bekerja buat rakyat. Yang diusung Partai Demokrat pun adalah pejabat yang bekerja di bawah Presiden. Sabetan anggar pun berlanjut, kali ini yang kena adalah Demokrat dan PKS sekaligus. Hari Rabu lalu 25 Agustus, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para pimpinan partai koalisi pengusung pemerintah. Yang hadir ada 7 ketum dan 7 sekjen parpol, termasuk PAN yang sudah disebut sebagai sahabat baru dalam koalisi. Tidak perlu kita mengulik soal apa yang dibahas, karena kehadiran PAN merupakan pukulan telak buat Demokrat dan PKS. Jika dihubungkan dengan aturan pengusungan capres, maka koalisi antara Demokrat dan PKS saja tidak akan mencapai ambang batas presidensial 20% kursi parlemen, sehingga mereka tidak bisa mengusung capres sendiri. Bagikan mau perang, tapi senjatanya sudah dipreteli duluan.
Demokrat dan PKS mau bilang apa? Mau memakai hasil survei sambil menyebut AHY masuk dalam jajaran capres unggulan buat 2024? Ya mana bisa lagi, mau koalisi sama siapa? Presiden Jokowi pun mungkin sedang senyum melihat kebingungan Demokrat dan PKS. Yuk simak video selanjutnya. Gebrakan Gibran dan Menhub bangun proyek rel layang Joglo. Jokowi dinilai orang yang mengalami keajaiban, khususnya di segi karir politik. Dia awalnya hanya pengusaha mebelair di kota Solo, lalu menjadi wali kota Solo selama 2 periode. Pindah ke Jakarta dan berhasil menjadi gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama. Belum selesai 5 tahun masa baktinya, Jokowi didorong Megawati untuk nyapres. Dan tahun 2014 menjadi tahun bersejarah bagi Jokowi karena berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan kini sudah memasuki periode kedua. Walaupun ada usulan agar Jokowi menjabat 3 periode, tetapi beliau tidak terjebak dan tetap ingin mematuhi konstitusi. Maksimal menjabat presiden adalah 2 periode, alias 2 kali 5 tahun, yaitu 10 tahun. Keluarga Jokowi terus disorot karena mereka adalah keluarga presiden orang nomor 1 di Indonesia, juga karena perilaku mereka yang mampu menarik perhatian publik. Gibran si sulung yang terkesan dingin, cool, dan cenderung judes. Keluarga Presiden Jokowi pun makin disorot karena menantunya yaitu Bobi Nasution dan putra sulung Jokowi yaitu Gibran Raka Buming Raka nyalon jadi wali kota. Bobi di kota Medan dan Gibran di kota Solo. Kedua-duanya ternyata berhasil menjadi wali kota. Gibran sepertinya mewarisi karakter bapaknya yang begitu perhatian kepada rakyatnya. Banyak kebijakan Gibran yang tak ragu demi rakyat. Seperti Gibran ingin membantu biaya hidup dan pendidikan anak-anak di wilayahnya yang kehilangan orang tua selama pandemi COVID-19. Tentu saja hal ini tidak akan mudah karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Gibran juga ingin membagikan oksigen gratis setiap hari di Solo. Karena saat ini warga yang memerlukan oksigen banyak, sedangkan pasokan terbatas. Sehingga banyak warga yang kesulitan memperoleh tabung oksigen. Gibran sangat berani, bahkan terlalu berani. Bahkan kini akan membongkar bangunan warisan bapaknya yang akan direnovasi. Dan akhir-akhir ini bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menaruh harapan besar terkait dengan proyek elevated rail atau rel layang Joglo. Keberadaan rel layang dan double track akan semakin mendukung kebutuhan transportasi masyarakat di masa depan. Selain rel layang, akan ada underpass untuk 2 jalan nasional yang ada di kawasan tersebut. Kalau sekarang dengan jarak antar kereta setengah jam pasti macet, nggak berani kita. Nanti kalau sudah ada elevated atau double track bisa 5-7 menit jarak antar kereta, sesuai kebutuhan. Menurutnya, proyek yang ditargetkan rampung pada 2023 itu akan menjadi angkutan massal perkotaan yang akan digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya digunakan oleh masyarakat Solo saja, melainkan juga dari kota lainnya. Ini persiapan bahwa angkutan kereta api merupakan keniscayaan angkutan massal perkotaan. Jakarta saja ada 1,2 juta orang naik KA. Nanti orang Klaten, Wonogiri, Sragen naik. Menhub optimis jika nantinya rel layang sudah ada, maka akan mendukung perkembangan di tempat yang lainnya. Ini tempat paling krusial, kalau bisa diselesaikan maka ke bandara juga lebih enak. Bukan pertama kalinya ini diskusi kedua dengan Pak Wali. Palang Joglo ini akan buat kereta apinya elevated. Dan jalan nasional itu underpass sehingga perjumpaan berkurang. Bahkan ada 2 jalan yang terpaksa dilakukan tidak boleh masuk. Nantinya dari 16 konflik persimpangan jalan akan diubah menjadi 7 konflik saja. Dan untuk proyek ini membutuhkan dukungan besar dari berbagai pihak dan juga masyarakat. Persimpangan awalnya 16 jadi 7 konflik, jadi itu butuh effort besar. Fungsinya simpang Joglo untuk kami kalau underpass di Kementerian PU. Pihaknya meminta 2 hal kepada Pemkot terkait dengan proyek yang ditargetkan selesai tahun 2023. 2 hal yang saya minta pada Pemda adalah sosialisasi dan penyelesaian dengan warga, karena sebagian tanah itu milik KA, sebagian lagi memang pembebasan tanah. Saya minta kepada Balai Perkeretaapian menghadap Pak Wali minta bantuan terkait masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan akan segera merampungkan permasalahan non-teknis terkait dengan proyek elevated rail Joglo. Menurut Gibran, Pemkot Solo sedang menyelesaikan permasalahan non-teknis. Tetapi tenang saja, ini warga Solo semuanya mendukung program Pak Menteri. Selain bisa mengurangi kemacetan dan trafik, lanjut Gibran, proyek ini bisa mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Solo. Dan ini kembali lagi untuk percepatan pemulihan ekonomi. Lalin antar kota Solo bisa terkoneksi, diperlancar lagi. Ini jadi salah satu ikhtiar kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Solo dan insya Allah selesai 2023. Ini luar biasa sekali.